Halo sahabat positif Vibe Channel, gimana kabarnya? Semoga hari ini baik-baik aja ya. Dan semoga Tuhan masih memberikan rezeki, karunia dan nikmatnya, dan selalu dalam kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu self-talk, yaitu ngomong sama diri sendiri. Di situ, di video tentang self-talk itu, kita juga sudah menjelaskan bahwa kalau ngomong sama diri sendiri itu bisa menentukan nasib diri kita sendiri, jangka panjang kita. Nah, kali ini di video kali ini kita bicara tentang ucapan adalah doa. Lebih tepatnya setiap kata adalah benar. Pernah nggak kamu dengar istilah dari orang tua kita dulu bahwa ucapan adalah doa? Pernyataan itu adalah benar, bahwa setiap yang kita ucapkan sebenarnya adalah doa buat diri kita sendiri. Kalau kita berdoa kepada Tuhan untuk diri kita sendiri, berarti kita meminta sebuah kejadian yang kita alami. Makanya disebut ucapan adalah doa. Nah, bagaimana sih ucapan adalah doa? Jadi sebenarnya apa yang kita ucapkan sebenarnya apa yang kita minta, apa yang kita inginkan terjadi pada diri kita. Sehingga dengan memahami itu saja, sesederhana itu, menjadi penting kita memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Pertanyaannya, apa yang sering kita ucapkan setiap hari? Dari dulu sampai sekarang, apakah ucapan yang baik atau ucapan yang buruk? Ucapan yang benar atau ucapan yang salah? Ucapan yang bermanfaat atau ucapan yang tidak bermanfaat? Ucapan yang mengandung maslahat atau ucapan yang mengandung celaka? Nah, itu kita bisa evaluasi pada diri kita sendiri. Salah-salah kalau kita dalam keterpurukan, masalah dalam kehidupan, salah-salah kita sering berucap ucapan yang buruk, ucapan yang salah, ucapan yang tidak bermanfaat. Maka kembalikan pada diri kita sendiri. Mana yang sering kita ucapkan? Ya. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa setiap kata yang diucapkan sebenarnya benar adanya. Ya, semuanya benar. Ya, tidak ada yang tidak benar dari apa yang kita ucapkan. Maksudnya gimana? Pernah nggak kamu nulis di Microsoft Word kemudian kamu ngeprint? Misalnya kamu nulis, aku cinta kamu, kemudian kamu print. Keluar nggak tulisan aku cinta kamu? Keluar, dan itu benar. Kemudian kamu nulis, misalnya kamu nulis, aku benci kamu, kemudian kamu print. Keluar tulisan, aku benci kamu, dan itu benar. Semua kata-kata itu benar, ya, mau baik mau buruk, benar adanya. Aku cinta kamu, benar. Aku benci kamu, juga benar. Sehingga setiap kata-kata yang kita ucapkan itu benar adanya dan pasti terjadi. Terjadinya bagaimana? Kalau kamu mengatakan aku cinta kamu, kejadian yang terjadi apa? Ya, kamu menunjukkan sebuah kejadian-kejadian yang mencerminkan kamu cinta, kamu mencintai. Sama halnya ketika kamu mengatakan aku benci kamu, maka kejadian yang terjadi adalah kamu menunjukkan semua perbuatan yang mencerminkan kamu membenci, dan itu sama-sama benar. Jadi setiap kata yang diucapkan dan yang terjadi itu tidak mengenal suka dan tidak suka. Semua terjadi dengan semestinya. Semua terjadi dengan seharusnya, ya. Artinya apa? Setiap kata-kata itu mengandung muatan energi, baik muatan energi positif maupun muatan energi negatif. Muatan energi positif maksudnya kata-kata itu kita sukai dan kita inginkan. Sedangkan kata-kata yang mengandung muatan negatif kita tidak suka dan kita tidak menginginkannya, ya. Tapi ironisnya setiap kata itu hanya mengenal kata harfiahnya saja. Tidak peduli kita suka atau tidak suka. Harfiahnya apa? Ya itulah kenyataannya.
Ya, jadi kalau kamu mengatakan aku cinta kamu, berarti kamu mengungkapkan kata-kata dengan muatan positif. Harfiahnya kamu mencintai, kejadiannya ya kamu menunjukkan rasa mencintaimu. Sebaliknya juga begitu, ketika kamu mengatakan aku membenci kamu, ya harfiahnya ya kamu membenci, muatan energinya negatif, dan kamu selalu melakukan perbuatan yang mencerminkan kamu membenci. Dua keadaan itu benar adanya, ya semua terjadi dengan semestinya, tidak ada yang salah. Soal suka dan tidak suka itu urusan lain, ya urusan lain. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa kata-kata itu mengandung konsekuensi logis, konsekuensi yang bakal kita terima, konsekuensi yang bakal kita alami, terutama di waktu yang mendatang. Saking pentingnya Allah dan Rasulnya menggarisbawahi pentingnya kemampuan untuk berkata baik dan benar dan bermanfaat, ya Allah itu sampai menggarisbawahi. Contoh, misalnya di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah 83, di situ Allah menyebutkan bahwa ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Seolah-olah berkata baik kepada manusia itu sangat ditekankan kepada Allah. Kenapa? Karena di kalimat ayat terakhirnya Allah mengatakan, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling alias tidak mau memperhatikan dan mengikutinya. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa berkata baik itu banyak tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan suka melanggar, suka berkata yang jahat, suka berkata yang buruk. Dan berkata yang baik itu berpengaruh, makanya digaris bawahi. Kemudian ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat ke-9, di situ di kalimat terakhirnya Allah mengatakan, dan sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Di sini bisa dilihat antara takwa dengan berkata dengan perkataan yang benar itu dua hal yang berkaitan. Seolah-olah mengatakan orang yang suka dan terbiasa berkata yang baik dan benar itu mencerminkan takwanya mereka kepada Allah. Ya. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 9-10 Allah itu berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Doa mereka di dalam surga itu adalah Subhanakallahumma, atau Maha Suci Engkau ya Tuhanku. Dan di salam penghormatan bagi mereka adalah salam, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dari sini bisa kelihatan bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu adalah penghuni surga. Penghuni surga itu mereka mengatakan Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhanku. Dan mereka diberikan salam penghormatan dari Allah dan malaikatnya, selamat, salam, sejahtera, atau ucapan selamat. Dan mereka penghuni surga itu ketika menikmati kenikmatan surga, mereka berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa ucapan yang baik, ucapan yang benar adalah ciri-ciri penghuni surga. Ayat ini mengindikasikan bahwa seolah-olah Allah mengatakan penghuni surga itu memuji Allah dan mengagungkan Allah, memahasucikan Allah dan memuji keagungannya Allah. Ini menunjukkan kalau mereka para penghuni surga itu dulu sewaktu di dunia mereka terbiasa bertasbih dan bertahmid memuji Allah. Kalau di sini disebut mereka mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, berarti
para penghuni surga itu selama hidup mereka di dunia, mereka terbiasa bertasbih dan bertahmid, memuji dan bersyukur kepada Allah apapun keadaan mereka. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah itu berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu, yaitu adalah mereka orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan. Dari sini bisa kelihatan lagi ciri-ciri orang yang baik menurut tolok ukur Tuhan, bahwa apabila mereka menemui ada orang-orang jahil, mereka hanya berkata perkataan yang baik-baik saja. Orang-orang jahil itu sebenarnya bukan orang-orang usil. Orang-orang jahil itu sebenarnya lebih dimaknai kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya akhlak, dan mereka tidak punya edukasi cukup, sehingga kalau ngomong itu tidak enak. Ya, kalau ngomong itu sangat menyakitkan perasaan, sangat menyinggung. Itulah orang-orang jahil. Dan mereka itu hamba-hamba Tuhan kepada orang-orang model seperti itu. Mereka hanya mengucapkan kata-kata yang mengandung makna keselamatan, kebaikan, doa. Jadi nggak ngaruh. Ya, itu disebut hamba-hamba Ar-Rahman, Tuhan yang maha penyayang. Saking tingginya akhlaknya, mereka hanya mengatakan yang baik-baik saja, walaupun diganggu, diusilin oleh orang-orang jahil, orang-orang yang tidak punya kelas akhlak. Ya, itu dalil dari Al-Quran. Sedangkan dari Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya mereka berkata baik atau diam. Dari dalil hadis Nabi ini saja sudah bisa kelihatan ada semacam hubungan yang sangat kuat antara berkata baik atau diam dengan keadaan di hari akhir. Jadi Nabi mengatakan seolah-olah ucapan kita itu sangat menentukan nasib kita sampai nasib di akhirat. Jadi kalau kita mempunyai rasa iman kepada Allah dan hari akhir dengan keadaannya di hari akhir, kita pasti hanya akan berkata yang baik-baik saja atau diam. Seperti tadi disebutkan, orang bertakwa itu salah satu cirinya hanya berkata yang benar-benar saja. Jadi maksudnya apa? Kalau kita pingin nasib kita baik, nasib kita mujur, nasib kita beruntung, cukup bisa dilihat dari perkataan sehari-hari kita. Perkataan kita harus mengandung makna, harus mengandung nasihat, harus berkata yang baik dan benar saja, harus berkata yang bermanfaat saja, harus berkata yang mengandung nasihat dan peringatan saja, harus berkata yang mengandung maslahat saja. Kita tidak berkata yang buruk-buruk, kita tidak mencela orang, kita tidak menghina orang, kita tidak menjatuhkan orang, kita tidak meremehkan orang lain, kita tidak mengutuk melaknat orang lain. Kita tidak seperti itu. Tapi kalau kita melakukan yang berlawanan, maka hidup kita akan dalam kesulitan dan keburukan, yang sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi bisa kita rumuskan, kalau kita ingin nasib yang baik, nasib yang mujur, kita harus terbiasa berkata yang baik dan berkata yang benar. Kalau kita punya kebiasaan buruk dengan lisan kita harus segera berubah, ya, supaya nasib kita ikut berubah sampai di akhirat. Oke, semoga video ini bermanfaat. Itu aja dulu. Kalau kamu suka video ini, silakan subscribe dan sebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Bye.